Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ba'du, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul bersama kembali, ya, diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita kembali, walaupun nggak berkumpul ya kan, tapi maksudnya kembali bisa membahas, bisa menyampaikan pelajaran kepada kalian semua walaupun masih dalam cara online ya, karena ada PPKM, juga ada beberapa permasalahan, jadi dijadikan online lagi. Nanti mungkin bisa kembali kita seperti semula, yaitu offline. Sekarang kita membahas tentang tafsir. Tafsir ini sudah kita bahas kemarin, yaitu surat Al-Mu'awwizatain. Mu'awwizatain yang itu adalah surat An-Nas dan Al-Falaq. Kenapa disebutkan Mu'awwizatain? Karena berlangsung atau bermulai dari lafaz qul a'udzu, maka dibilang mu'awwizatain. Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, dan seterusnya. Makanya mu'awwizatain, karena dua surat ini yang dapat menolak kita atau sebab dari Allah mentakdirkan kita tertolak dari bahaya, penyakit, guna-guna, santet, dan semua. Orang main-main dukun, buhul-buhul, itu semua itu bisa ditolak insyaallah jika Allah mentakdirkan dengan membaca, ya, disebabkan dengan membaca surat Al-Falaq dan An-Nas. Kemudian kita buka kitabnya. Kitab tafsir kita menggunakan kitab tafsir semua, yang ada pakai PDF. Paham ya? Buka semua halaman 13. Buka semua halaman 13. Ya, sudah lihat semua. Kita kemarin sudah mempelajari tentang makna-makna kalimat. Sekarang kita masuk kepada faidah-faidah dari kalimat tersebut. Fawaid, faidah-faidah, dan istinbatat, apa makna-makna yang bisa kita ambil dari surat Al-Falaq dan An-Nas ini. Lihat semua, nomor 1 di situ al-fawaid wal istinbatat. Artinya adalah faidah-faidah dan istinbat atau hal yang bisa kita ambil dari ayat-ayat surat Al-Falaq dan An-Nas ini. Yang pertama, rahmatullahu bi abdihi haitsu arsyadahum ila ma
haitsu arsyadahum ila ma yakihim min minasyurur wa yanfa'uha minhum ba'da nuzuliha wa min zalikal ta'awud bihat wa min zalik at-ta'awud bihataini as-surataini al-azimatain. Itu adalah yang pertama adalah kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kebesaran rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Kenapa? Karena Allah memberitahu kita tentang hal-hal yang bisa menolak menahan kita di sini ya. Biasa enggak? Iya, jadi ini udah mulai dipotong aja. Oh, udah main? Iya, tadi kan di sana masih ada orang. Oh, baru. 6 menit. Oh, adalah apa aja? Di sini aja. Ini anak belajar tafsir. Tafsir ya. Tafsir yang di bawahnya itu kan kelas 10 tuh. Tarikh. Iya, sebawahnya lagi kan nanti ada tafsir itu. Oh iya. Iya, kan nanti terakhir juga ada tarikh lagi dia. Oke. Ya. Oke. Nah. Jadi tafsir dulu aja. Kita lanjut. Itu faedah yang pertama. Yang kedua, yusra'u lil muslimin an ya'uza nafsahu bihatain suratain khasatan idza asabahu as-sihrun wa ainun wa maradun faqad kana dzalika min hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa an Aisyah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza ishtaka yaqra ala nafsihi bil mu'awwizatain wa yanfas falamma istadda wajhuhu kuntu aqra alaihi bil mu'awwizat wa amsah biyadihi alaihi raja'a barakatiha. Ya di sini bahwasanya disyariatkan untuk seorang muslim untuk berta'awud ya atau berlindung, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dua surat ini, yaitu surat Qul huwallahu ahad dan Qul a'udzu binnas dan Qul a'udzu bil falaq ya. Terkhusus ya iza asabahu sihrun, terkhusus jika ditimpa oleh sihir. Nah, ini maksudnya penyakit-penyakit yang non medis seperti sihir. Ya, sihir itu termasuk pelet, ya, santet, ya, banyak istilah-istilah dukun dan itu termasuk sihir, dan sihir itu benar adanya ya. Jadi kita harus mentamengkan atau melindungi diri kita dengan baca surat-surat ini ya pada pagi petang, maka insya Allah nggak masuklah itu perdukunan-perdukunan seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah ain. Ya, ain itu dari mata. Kalau nggak baca ta'awudz bisa kena, atau kalau nggak baca menyebut nama Allah bisa kena. Kemudian marad itu sakit. Ya.
Marad itu adalah sakit. Nah, sakit ini bisa sakit secara medis atau nggak secara medis, bisa kita ruqyah. Walaupun sakitnya sakit medis, bisa juga kita ruqyah dan bisa sembuh. Ya, kalau nggak baru kita ikhtiar ya ke dokter dan seterusnya. Karena itu adalah petunjuk dari Nabi Muhammad SAW. Apa itu petunjuknya? Itu hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwasanya Rasulullah SAW istaka ketika kena penyakit, ya, ketika sakit, beliau membaca dirinya sendiri dengan muawwizatain. Muawwizatain adalah itu tadi qul huwallahu, qul a'udzu binnas, qul a'udzu birabbil falaq, dan menghembuskan kepada tangan beliau. Kemudian dari tangan beliau baru beliau mengusap-usap ke seluruh badannya, ya, agar agar terobati dari surat tersebut. Ketika makin sakit, ya, ketika makin parah sakit beliau, maka di sini dibantu oleh Aisyah. Sebagai seorang istri, beliau membacakan muawwizat dengan banyak surat Al-Falaq dan An-Nas, ya, baca banyak-banyak, kemudian mengusap ke tangan, menghembuskannya ke tangan, kemudian menghembuskannya ke tangan, kemudian mengusap tangan itu kepada seluruh badan. Nah, maka dengan itu, ya, untuk kita berharap atas barokah dari surat Muawwizatain ini. Yang ketiga, inayatullah ta'ala bi ibadihi haitsu nabbahahum ila akhtari syurur allati tuwajihuhum fi hayatihim litahazzur minha wal isti'adha bihi min syarriha, ya, wa hiya syarrul lail wa syarrus sihir wa syarrus sahrah wa syarru al-hasad. Dan di sini inayah, yaitu perhatian Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, yaitu perhatian ini dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk kita atau tanbih, memberikan perhatian atau bersuruh kita berhati-hati, ya, dari keburukan. Kita lihat di sini dari berhati-hati dari keburukan yang berada di sekitar kita, di dalam kehidupan kita, ya, seperti tahazur, yaitu berhati-hati dengan isti'adzah, ya, yaitu meminta pertolongan dari keburukan-keburukan, baik itu keburukan malam, keburukan penyihir, dan atau keburukan sihir, dan keburukan hasad. Itu yang ketiga. Yang keempat, yajibu al muslim idza usiba bisihrin aw ainin ayasluka turuqal turuqal al-masru'ah liilajiha wa yazura at-tabiba liilaji asali dzalik faqad yatawaham annahu sihrun wa laysa bisihrin wa yuhmalul ilaj wa yatajannab at-turuqul muharramah, ya, kadhihab ila sahrah atau sihrati, ya, wa nahwihim, ya. Maka lihat di sini
Diwajibkan kepada muslim ketika ditimpa oleh sihir atau ain, nah maka untuk menempuh jalan yang baik dalam mengobatinya, yaitu membaca Al-Quran, baca surat, bukan ke dukun balik ya, atau nyari telur dan seterusnya. Kemudian dan mengunjungi tabib. Tabib ini adalah dokter secara medis ya, karena bisa saja itu bukan sakit karena sihir ya, memang sakit secara kedokteran atau secara medis. Dan bisa juga enggak. Nah, maka kita juga diperintahkan untuk menjauh dari kejelekan-kejelekan sihir ya, maksudnya tidak berkecimpung kepada ilmu-ilmu begitu, ilmu-ilmu sesat begitu, ilmu-ilmu hitam ya, dan seterusnya. Nggak bisa kita menangkal sihir dengan sihir lagi, nggak boleh ya. Itu harus dengan ayat-ayat Al-Quran dan sesuatu yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu yang keempat. Sebentar. Kita lanjut. Yang kelima, yang bagi muslim idza ra'a akhahul muslim fi ni'matin ay yafraha bidzalik wa yatamanna dawama ni'mati alaihi wa yatamanna zawalaha anhu fadzalika hasad. Wa amma tamanna zawalaha anhu fadzalika hasad al-madhmum ma huwa muharram syar'an wal hasid yadudu nafsuhu qabla ayadurra ghairahu ya. Wa amma tamanni mislu ni'mah ya, mislu ni'matil akhirin duna zawaliha anhum falaysa min hasadul madmum ya, falaysa min hasadil madmum. Dia di sini bahwasanya diwajibkan untuk muslim ketika ada saudaranya yang sakit untuk melihatnya ya, dan ketika ada saudaranya bukan sakit, maksudnya ditimpa dengan diberikan nikmat, kita harus senang, ikut senang ya, dan bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala dan menginginkan bahwasanya dia untuk tetap di dalam kenikmatannya. Adapun juga kita menginginkan bahwasanya nikmat itu hilang, maka inilah dia maksudnya adalah hasad yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hasad itu dia membahayakan dirinya dulu sebelum dia membahayakan diri orang lain ya. Seperti dia menginginkan nikmat, hilangnya nikmat orang lain, akan tapi kalau kita diam hanya menginginkan nikmat seperti nikmat orang lain tapi tanpa menginginkan hilangnya nikmat itu dari orang lain, maka itu tidak tercela. Kemudian yang keenam, kita lanjut. Kama anna minal jin asyayatinu ya, fa inna minal insan syayatin
Liza arsadallahu ta'ala ila isti'adzah bihi. Ya, arsadallahu ta'ala ila isti'adzah bihi min syarriha. Faqala minal jinnati wan nas. Lihat di sini bahwasanya dari kalangan jin itu banyak setan-setan juga. Dan begitu juga dari kalangan manusia banyak setan-setan. Ya, maka kita harus beristi'adzah atau berlindung darinya sebagaimana disebutkan di dalam surat An-Nas minal jinnati wan nas. Ayat yang ke-6. Kemudian kita lihat sekarang yang ke-7 faidahnya. Minasifatus syaitan, dari ciri-ciri dari sifat syaitan adalah baik setan itu jin dan manusia, dia semua mempunyai ciri-ciri. Ya, semua mempunyai ciri-ciri. Karena semua itu adalah waswasil khannas. Ya, ciri-ciri dari waswas khannas. Maka saya sebutkan fa idza ghafala abdu an zikrillah wastarsala minas syaitan fi afkarihi waswasalahu bi syarri ma'siyatillah wa idza dzakara abdu rabbahu biqalbihi wa lisanihi wa in khanasa anhu syaitanil insi wal jin wa ansarafa anhu falam yaqdir ala igra'ihi bisyarri wal ma'siyah. Di sini dari sifat setan, baik itu setan jin dan manusia, adalah mempunyai waswas atau mengeluarkan waswas. Apa itu ya waswas? Itu daya tarik atau menghasut manusia pada keburukan. Jika saja seorang hamba itu ghaflah atau lalai, maka dia akan diberikan waswas oleh jin, baik itu dari manusia, setan dari jin manusia, maka dia akan terjumus kepada kejelekan itu, dan jin ini akan mentransfer atau menyalurkan pemikirannya, ya, menjadikan waswas ke hati manusia untuk berbuat maksiat. Maka dengan itu hamba itu akan berbuat maksiat, baik dengan hatinya atau dengan lisannya atau dengan perbuatannya, ya. Maka di sini tidak ada yang bisa menghalangi dari igra wal maksiat kecuali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan membaca sebab-sebabnya, itu surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Itu dia beberapa faidah yang telah kita sebutkan, ada 7 faidah, ya. Sekarang kita membahas beberapa faidah lain. Bukan faidah, asal sulukiyah. Apa itu asal sulukiyah? Asal sulukiyah itu adalah bekas setelah kita mempelajari hadis ini, tafsir ini. Ya, asal sulukiyah adalah bekas positif dari pembelajaran kita terhadap hadis ini. Ya, apa bekasnya? Apa nggak ada bekas? Ya, bekasnya itu lihat. Asal sulukiyah yang pertama, a'tasim billah wa altaji ilaihi lil wiqayah min jami'is surur. Yang kedua, aqra'u suratil falaq wan nas kulla sabah
wa masa salasa marrat. Ya, di sini yang pertama asalnya adalah bekasnya kita akan tetap berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengembalikan hati kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencegah dari keburukan, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Aqra surat, saya membaca dua surat ini, ya, setiap asalnya kita menjadi sering membaca dua surat ini dari pada setiap pagi dan siang, setiap pagi dan sore, zikir pagi petang. Yang ketiga, a'lam anna kulla igra' bisyarri wal ma'siyah fahuwa min waswasi syaitan fa akunu ala hadhi min dhalik. Maka saya mengetahui bahwasanya igra' atau membuat daya tarik, ya, dengan keburukan dan dengan maksiat, maka itu adalah waswas syaitan. Walaupun itu melakukannya manusia, dia tetap syaitan, ya. Fa akunu ala hadhi min dhalik, maka saya akan menghindarkan dari itu. Itu dia asalnya. Kemudian yang keempat, anta bisa memperhatikan tentang apa, kita akan memperhatikan tentang macam-macam dari berenang, ya, macam-macam dari berenang. Seperti ada beberapa, ya, beberapa itu. Nah, sehingga kita akan berlindung dari keburukan-keburukan yang setan ini, ya, baik dari jin dan manusia ini sampaikan, ya. Maka kita tidak termasuk dari buhul-buhulnya atau terkena umpan-umpannya dan seterusnya. Itu dia halaman 14, lihat ya, asal sulukiyah sudah. Sekarang kita masuk halaman 14 juga di tentang al-maklumat, ya. Tentang maklumat, lihat halaman 14 yang paling bawah itu. Yang pertama hukum sihir, ya, tentang sihir. Kita membahas tentang sihir yang di terakhir ini, ya, halaman 14, ya, yaitu tentang hukum sihir, kemudian bahaya sihir dan macam-macamnya, ya, macam-macam sihir. Apa saja itu? Yang pertama, sihir adalah panggilan yang berbahaya dari hati dan badan manusia, dan dia mempunyai beberapa macam, ya. Yang pertama, faunaka at-takhyil. Maka sihir ini ada takhyil, yaitu tipu daya mata saja, tipu daya mata, ya. Bahwa yakhilu lil ain maskur mimma la haqiqata lahu. Kita melihat tidak sesuai dengan hakikatnya, tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya. Jadi mata kita ditipu oleh sihir, mata kita dimanipulasi. Ya, misalkan melihat ular jadi burung dan seterusnya, seperti penyihir Fir'aun yang memanipulasi mata, yang dari tadi melihat tali menjadi melihat ular. Itu dia, ya, seperti penyihir Fir'aun yang membuat tali seperti menjadi ular, maka Musa matanya dimanipulasi, ya, agar takut melihat ular-ular yang banyak itu, ya. Akan tapi ada sihir yang hakiki yang sebenarnya, itu sihir yang hakiki alladzi yusad fil mashhur. Ya, ada sihir yang hakiki, yaitu sampai memberikan madarat kepada yang disihir itu, ya, seperti nanti sakit, seperti pelet, santet dan seterusnya. Itu adalah sihir yang hakiki yang berbahaya. Maka kita harus hendaknya kita berlindung dari sihir-sihir seperti ini,
ya. Yang mana nanti dia akan menyerang hati, badan, harta dan seterusnya. Dan di sana juga ada sihir as-sarfi. Apa itu? Yaitu pembeda antara as-sarfi, yaitu sihir sarfi, yaitu pemecah antara dua kekasih suami istri, ya, atau dua teman atau dua kubu, maka dipecah dengan sihir itu. Jadi berantem. Dan di situ ada sihrul ataf. Sihrul ataf itu seperti yang dilakukan sebagian wanita untuk mendapatkan orang yang dicintainya, yaitu menarik perhatian lawan jenis. Itu seperti pelet, ya. Kemudian beberapa cara untuk menghilangkan sihir itu ada beberapa cara. Yang pertama, melindungi yang disihir dengan Al-Quran dan zikir-zikir yang disebutkan oleh Nabi, ya, baik itu surat Al-Falaq dan An-Nas, kemudian zikir-zikir pagi petang disebutkan oleh Nabi. Itu cara menghindarinya dan mengobatinya. Yang kedua, ya, menyembuhkan asal atau bekas-bekas dari sihir dengan sesuai medis. Yang ketiga, ya, menolak atau mengobati sihir dengan hal-hal yang mubah, ya, seperti memakai daun bidara, ya, bekam dan seterusnya, percobaan yang duniawi, ya. Maka ini kalau kita sudah dibarengi dengan zikir, insyaallah akan berguna, ya, dan menghindari apa yang merusak akidah seperti pakai ayam hitam atau telur ayam kampung yang baru netas dan seterusnya, ya, ini harus dihindari. Jadi 3 itu untuk menolak sihir. Maka kita harus berhati-hati. Habis itu kalau sudah terkena, maka kita melakukan 3 ini, insyaallah akan terbebas dari sihir. Itu dia untuk sihir, ya. Itu untuk pertemuan kali ini. Insyaallah pertemuan minggu depan kita akan membahas tentang surat-surat pendek yang mufassal lagi, yaitu kedua surat Al-Ikhlas dan surat Al-Masad, ya. Surat Qul Huwallahu Ahad dan surat Tabbat Yada Abi Lahab wa Tab. Itu dia akan kita bahas pada pertemuan minggu depan. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.